Syukur kepada Tuhan oleh karena berkat Tuhan begitu indah bagi kita pada saat ini. Pada saat ini kita akan mendengarkan renungan yang saya ambil dari buku Renungan Pagi Kita. Ya, buku Renungan Pagi Kita pada tanggal 2 Juli dengan judul Untuk Mempelajari Alkitab. Roma 15 ayat yang keempat berkata, boleh kita buka Alkitab kita di dalam Roma 15 ayat yang keempat. Dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma 15 ayat yang keempat dikatakan tadi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, kitab suci ini telah bertahan dari serangan iblis, ya, yang telah bergabung dengan manusia jahat untuk membuat segala sesuatu yang berasal dari karakter ilahi menjadi terselubung dalam kabut dan kegelapan. Namun dikatakan, Tuhan telah memelihara kitab suci ini oleh kuasa ajaibnya sendiri dalam bentuknya yang sekarang, suatu peta atau buku pedoman bagi keluarga manusia, untuk menunjukkan kepada mereka jalan menuju surga. Sabda ini atau Alkitab ini adalah buku penuntun bagi penduduk dunia yang telah jatuh dikatakan. Dengan mempelajari dan menuruti arahannya, tidak satu jiwa pun akan kehilangan arah. Dikatakan di dalam pelajaran kita, di dalam buku renungan pagi kita, dikatakan tidak pernah ada masa di mana begitu penting bagi para pengikut Kristus mempelajari Alkitab sebagaimana sekarang ini. Pengaruh yang menyesatkan ada di segala sudut, ya, dikatakan, dan amat penting bagi kita agar kita mencari nasihat kepada Yesus Kristus, sahabat terbaik kita. Daud mengatakan di dalam firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Betapa banyak yang terjerat ke dalam dosa karena tidak tekun dalam doa mempelajari firman Tuhan. Mereka dikatakan tidak menyadari keberadaan keberdosaan mereka dari dosa itu, dan tidak mengetahui bagaimana mereka bisa dengan teguh melawannya. Kita hidup di masa yang penuh bahaya, dan saat kita semakin dekat dengan penutupan sejarah bumi, tidak akan ada keselamatan bagi mereka yang tidak mengenal firman Tuhan. Segala sesuatu yang bisa digoyahkan akan tergoyahkan. Anak-anak Allah telah mencapai bagian paling penting, dikatakan, dari perjalanan mereka, karena jaring dan lubang perangkap musuh ada di segala sisi. Tetapi dengan tuntunan Tuhan, oleh apa yang dinyatakan begitu jelas dalam firman-Nya, kita dapat berjalan dengan aman dan tidak tersandung. Suatu suara dari surga sedang memanggil kita dalam halaman-halaman. Penurutan kepada firman Tuhan merupakan satu-satunya petunjuk aman melawan kejahatan yang sedang menyapu dunia menuju kebinasaan atau kehancuran. Inilah pentingnya saudara untuk mempelajari firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan dikatakan
satu-satunya petunjuk di dalam dunia ini. Kalau kita melihat keadaan dunia pada zaman sekarang, setan sedang menaruh jaring-jaringnya. Setan sedang membuat perangkap untuk saudara supaya jatuh ke dalam dosa dan mengikut dia, mengikut setan, saudara. Itu makanya dikatakan dalam firman Tuhan Roma 15 ayat yang keempat dikatakan, sebab segala sesuatu yang sudah ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Itu makanya Alkitab, saudara, dalam 2 Timotius 3 sangat bermanfaat. Itu makanya kita perlu supaya kita tidak jatuh untuk mempelajari Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya petunjuk aman melawan kejahatan. Alkitab bisa memberikan solusi, memberikan jawaban bagaimana caranya mengalahkan kejahatan yang sedang menyapu dunia menuju kehancuran. Inilah bacaan kita, firman Tuhan, nasihat dari buku bacaan renungan pagi kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah melalui firman ini banyak jiwa yang akan dimenangkan. Dan terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau begitu baik, Engkau memberikan buku yang sangat banyak penuntun bagi kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam perangkap setan. Bersama-samalah dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika Bapak Ibu kita semua yang menyaksikan video ini suka untuk mendengarkannya lagi dan membagikan kepada siapa saja, boleh di like dan dibagikan kepada siapa saja. Dan masih ada banyak firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.